Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menerjang Kecamatan Cisolok di Kabupaten Sukabumi. Ribuan warga terdampak terpaksa mengungsi. Lapuk termakan usia, pohon beringin setinggi 100 meter di kota Bogor tumbang, sehingga akses jalan ke Istana Bogor terganggu. Seorang perempuan muda menggagalkan pencurian motor dengan mengadang dan menabrak pencuri motor hingga terjatuh. Kita ke informasi pertama. Hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak Bogor pada Senin malam membuat debit air di Bendung Katulampa mengalami kenaikan secara drastis. Petugas menetapkan status siaga 3. Debit air dari kawasan hulu Sungai Ciliwung ini awalnya berada dalam posisi status normal, yakni 30-40 cm. Namun secara tiba-tiba melonjak hingga memasuki ketinggian 140 cm atau status siaga 3. Kondisi ini terjadi setelah kawasan Puncak dilanda hujan deras sejak Senin sore. Petugas pun mengimbau warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung untuk waspada dan diprediksi debit air sebanyak 246.000 liter per detik akan tiba di kawasan hilir Jakarta pada 9-12 jam ke depan atau Selasa pagi. Kenaikan dimulai dari jam 18.38 itu 80 cm, terus naik lagi di jam 19.12 itu 120 dan puncaknya 19.22 140 cm di level siaga 3. Untuk sekarang jam 20-nya menurun 130 cm untuk cuaca mendung. Debit air yang kehilir untuk tadi 240.000 di 050. Itu dikarenakan hujan di sore hari dari hulu merata. Sekarang bertahan masih siaga 3? Sekarang masih bertahan di level siaga 3, 130 cm cuaca mendung. Jadi di desa Cikahuripan, sehingga ribuan warga harus mengungsi. Sisa banjir bandang dan lumpur masih mengenangi permukiman di Kampung Tugu di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Sukabumi, Senin malam. Sisa banjir bandang dan lumpur masih mengenangi permukiman di Kampung Tugu di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Senin siang. Dampak terparah terjadi di desa Cikahuripan. Banjir menerjang permukiman serta sejumlah fasilitas seperti Sekolah Dasar Negeri Cikahuripan. Bangunan sekolah rusak berat sehingga tidak bisa digunakan. Selain itu, kantor desa juga dipenuhi lumpur. Banjir bandang dipicu meluapnya Sungai Cisolok sehingga membawa lumpur. Ketinggian banjir mencapai setengah meter sehingga sedikitnya 1.500 warga desa Tugu terpaksa mengungsi. Di desa Kampung Tugu, desa Cikahuripan bisa kami sampaikan hasil sementara asesmen pendataan korban meliputi 500 kakak, kurang lebih 1.500 jiwa itu di Kampung Tugu, desa Cikahuripan. Untuk di desa Cisolok, di Kampung Cigoler itu terdiri dari kurang lebih 50 kakak, 150 jiwa. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi bersama relawan dan aparat TNI Polri masih melakukan evakuasi serta membersihkan material lumpur. Sementara warga yang rumahnya rusak berat mengungsi ke beberapa lokasi aman seperti masjid dan sekolah yang tidak terdampak. Hingga Selasa pagi, petugas masih mendata jumlah rumah rusak serta korban terdampak. Pemerintah daerah diminta segera menyalurkan bantuan logistik dan mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan agar aktivitas belajar siswa dapat kembali normal. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Hujan deras yang melanda Kabupaten Purwakarta sepanjang Senin sore membuat tebing setinggi 8 meter runtuh dan menimpa rumah warga. Bocah berusia 10 tahun nyaris tertimbun material tanah. Tebing setinggi 8 meter longsor dan merusak rumah milik pasangan Rohim dan Leni di Desa Kertajaya, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Senin malam. Material longsor yang jatuh dari tebing di belakang rumah merusak atap rumah dan memenuhi 3 ruangan rumah bagian belakang. Akibatnya seluruh perabot dapur hingga kamar mandi dan ruangan penyimpanan barang hancur tertimbun tanah.
Saat insiden terjadi, salah satu anak korban yang masih berusia 10 tahun sedang berada di kamar mandi. Beruntung bocah tersebut berhasil berlari menyelamatkan diri sebelum ruangan kamar mandi dipenuhi timbunan tanah. Si bungsu lagi di kamar mandi, mau mandi ceritanya. Cuma pas kejadian, pas ada petir gede, pas jatuh longsor. Anak aja sampai kaget di kamar mandi. Lari dia, panggil. Lari. Pas dia lari sampai sini, ambruk lagi tuh kedua kalinya. Tapi anak udah di sini, udah posisi sama saya. Dari pas hujan kedua itu terjadi hujan besar sama petir, turun longsor pertama anak saya pas posisi lagi mandi. Nah, setelah anak saya keluar udah gitu longsor susulan yang gede gitu yang kedua kalinya. Itu berapa ruangan Pak yang tertimbun? Yang tertimbun 3 ruangan, WC, kamar mandi sama dapur. Tapi alhamdulillah berarti selamat semua Pak ya? Iya, alhamdulillah semuanya selamat. Iya, merusak atap rumah semuanya jebol. Akibat musibah ini kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Untuk sementara, keluarga korban mengungsi di rumah keluarga yang lebih aman. Berdasarkan data BPBD, hujan deras yang terjadi sepanjang Senin sore memicu terjadinya bencana longsor di 5 titik di wilayah Kabupaten Purwakarta. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Diduga lapuk dimakan usia, pohon beringin berukuran besar tumbang sehingga menutup ruas Jalan Kapten Muslihat di Kota Bogor Senin malam. Akibatnya arus lalu lintas menuju Istana Bogor pun terpaksa dialihkan. Sebuah pohon beringin berdiameter 50 cm dan tinggi lebih dari 10 meter tumbang hingga menutupi akses Jalan Kapten Muslihat Kota Bogor Senin malam. Besarnya ukuran pohon juga membuat sarana utilitas seperti kabel listrik terkena dampak. Peristiwa terjadi setelah Kota Bogor dilanda hujan dengan intensitas tinggi. Petugas gabungan BPBD, Damkar, dan Perumkin langsung melakukan upaya evakuasi batang pohon yang tercabut hingga ke akarnya. Petugas mengerahkan kendaraan penyangga agar bisa menjangkau bagian atas lingkar pohon. Kondisi pohon memang sudah miring pada saat sebelum pohon ini juga rubuh juga sudah miring. Tapi itu saat roboh Pak ada kendaraan ataupun pejalan kaki Pak? Kalau kendaraan yang melintas ada, cuma di Kapten Muslihat ini tadi tidak terlalu ramai ya pada saat pohon tumbang ini. Ya alhamdulillah seperti itu, tidak terlalu ramai, tidak macet juga. Biasa di Kapten Muslihat ini macet, tapi alhamdulillah pas kejadian ini tidak macet. Meternya cukup lumayan, ini cukup besar, menutup kedua lajur jalan, baik dari Juanda ke arah Jembatan Merah ataupun sebaliknya dari Jembatan Merah ke Jalan Insinyur Haji Juanda. Tinggi pohon dan diameternya Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini karena saat kejadian arus lalu lintas dalam keadaan sepi pengguna jalan. Petugas pun melakukan rekayasa kendaraan bagi yang melintas menuju akses Istana Bogor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.